Hari ini hari yang semakin melegakan karena rangkaian kegiatan pencarian jalan menuju kebenaran sudah mulai terbuka. Meski banyak tantangan yang harus saya lewati, fitnah yang harus saya dapati, cibiran yang harus saya temui, bagi saya itu tidak ada masalah. Karena apa yang saya alami tak sebanding dengan derita 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dan harus menjalani hukuman seumur hidup. Kasus Vina dan Eki memang membawa berita besar dan mengguncang seluruh kehidupan Indonesia. Jagat media sosial tidak pernah berhenti untuk bercerita. Televisi tiap malam terus memperlihatkan, mempertontonkan perdebatan yang tidak pernah berhenti antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sehingga kita melihat seperti ada perdebatan-perdebatan bodoh dalam setiap malam, beradu argumen yang bukan pada tempatnya. Karena dalam pandangan saya, seorang lawyer atau seorang advokat atau seorang pengacara itu berdebatnya itu di muka hakim, di muka jaksa, di dalam sidang pengadilan. Di Indonesia itu menjadi negara yang paling aneh. Para pengacara, para advokat, para lawyer itu berdebat di depan kamera. Persetujuan dua kubu yang tidak pernah berhenti menjadi tontonan yang melahirkan banyak rating, melahirkan banyak subscriber, yang mungkin juga melahirkan banyak pendapatan. Pertanyaannya adalah, apakah kita bergelut dalam setiap malam, dalam setiap hari, dalam seluruh perdebatan yang tidak berhenti itu, apakah akan membebaskan 7 terpidana? Tidak akan pernah mereka bebas. Manakala hukum beracara tidak pernah dilaksanakan, manakala PK tidak dilakukan, dan PK juga tidak akan berhasil manakala tidak bisa menemukan novum baru. Novum baru juga tidak akan datang ujug-ujug. Semuanya harus dicari, membujuk, merayu orang agar mau berkata jujur. Itu juga bukan persoalan mudah. Menyelusuri lorong-lorong itu juga bukan persoalan mudah. Menyinkronkan seluruh kesaksian agar semakin menunjang bahwa 7 terpidana bukanlah pembunuh. Sakatata bukanlah pembunuh. Mereka bukan pembunuh dan bukan pemerkosa, tetapi korban dari sebuah peristiwa di mana orang yang punya kekuasaan terhadap pasal, orang yang punya kekuasaan terhadap akses senjata, orang yang punya kekuasaan terhadap borgol telah membawa mereka dalam derita yang tidak akan pernah berakhir. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman Peradi, kesaksian-kesaksian yang tidak pernah berhenti mengalir, digerakkan oleh apa juga? Oleh rasa dan oleh cinta. Saya selalu meyakini dalam hati saya bahwa setiap manusia itu memiliki rasa dan cinta. Rasa dan cinta akan melewati batas. Rasa dan cinta tidak pernah dihalangi oleh dinding-dinding tebal. Rasa dan cinta lahir dari lung hati yang digerakkan oleh alam semesta. Alam semesta digerakkan oleh Allah Sang Maha Kuasa. Kerangka inilah yang saya gunakan. Bukan tulisan dalam bentuk skenario yang saya bikin dalam tulisan kertas atau catatan digital. Saya hanya menggunakan catatan rasa yang saya miliki, bahwa hati ini ada yang memandu kemana harus pergi. Pada akhirnya, kita akan menuju pada sebuah titik di mana orang akan mulai bicara apa yang sebenarnya, tanpa takut ada yang menghalangi, tanpa takut ada yang mengancam, dan tanpa takut ada yang memperkerakan. Sebentar lagi
melalui perjalanan yang panjang dan berliku, melalui komunikasi yang dilakukan, melalui pendekatan rasa dan cinta yang dilakukan tanpa sebuah ancaman, akan datang seseorang ke rumah ini yang telah memberikan kesaksian yang membuat derita 8 orang dan hampir membuat derita 9 orang dengan ancaman hukuman mati. Dia akan datang ke sini setelah dijemput ke tempat kerjanya, dan saya ajak bicara. Apa yang kamu sembunyikan pada akhirnya akan menyiksa dirimu sepanjang hayat. Hidup tak akan bermakna manakala kesaksian yang kau berikan telah melahirkan penderitaan seumur hidup bagi orang lain.